Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan sekedar tutorial tentang tata cara mapping di drone Phantom 4 Pro V2 ya teman-teman. Ya, sebelum kita melakukan mapping di Phantom 4 Pro V2 ini, kita membutuhkan beberapa file ya, seperti KML atau KMZ. Jadi KML atau KMZ itu adalah file yang bisa dimasukkan di Fix4D untuk menjadi acuan misi kita. Oke, baik ya teman-teman. Jadi untuk proses mapping ini seperti dasarnya, setelah drone dan remote sudah terpasang lengkap dan sesuai dengan prosedurnya. Oke, baik teman-teman. Jadi ketika kita take off kan pesawat atau drone, jadi usahakan posisi drone itu harus bebas lah dari medan apapun di samping, depan, kiri maupun belakangnya. Baik, kita akan menyalakan drone-nya dengan pencet sekali, kemudian tahan. Oke, drone sudah hidup ya teman-teman. Nah, kemudian kalau remote-nya sudah berwarna hijau, berarti drone sudah tersambung dengan remote-nya ya teman-teman. Mengaturnya di DJI Go 4. Go fly. Kemudian di tampilan pertamanya di aircraft status, jadi ada beberapa di sini item yang harus kita perhatikan ya teman-teman. Jadi ketika normal semua, dari overall statusnya latest firmware, tidak ada tanda yang aneh-aneh. Terus flight mode-nya harus GPS, terus kompas normal, IMU normal, SC status normal, vision sensor normal, terus ya radio channelnya bagus, terus remote control baterainya usahakan banyak ya teman-teman. Terus kemudian aircraft baterainya usahakan banyak, terus suhunya tidak boleh terlalu tinggi ya teman-teman kalau misalkan kita mau take off. Terus gimbal statusnya normal. Terus kalau misalkan kita awal-awal menjalankan misi, kita harus remaining SD card capacity ini harus kita formatkan dulu ya teman-teman. Jadi apa gunanya format ini? Supaya memori kita tidak full. Jadi hasil kita foto yang kemarin, kalau misalkan sudah diolah, itu harus diformat memorinya supaya tidak numpuk terus memori yang terpakai atau penyimpanan yang terpakai ya teman-teman. Jadi ketika sudah ready to go GPS di DJI Go 4, kemudian kita back aplikasinya. Oke. Oke, setelah di DJI Go 4, kemudian kita akan membuka kontrol DJI. Ini teman-teman. Kemudian di sini ada ini batal. Ini ada notifikasi. Jadi nggak tahu ya cara pengaturan yang lainnya itu. Kalau misalkan HP yang lain tidak ada notifikasi gini baru bisa operasi. Tolong komentar ya teman-teman kalau misalkan ada solusi baru. Nah, kita ditindis, kemudian izinkan kontrol DJI mengakses DJI Inspire. Kemudian klik OK. Klik lagi. Nah, ketika sudah ada di sini merek drone-nya yaitu Phantom 4 Pro V2.0, terus status drone-nya connected, terus baterainya 98%, kemudian item-item lainnya pun tampil di sini ya, teman-teman. Terus kemudian open Fix4D capture. Kemudian jadi ini berhubungan ya aplikasi-aplikasi ini dari kontrol DJI ke Fix4D. Nah, kemudian project list. Misi yang kita buat yang baru-baru ya teman-teman. Kemudian project yang tadi. Kemudian kita akan memilih misi yang sudah kita buat. Nah, jadi ini ada 2 misi teman-teman. Jadi saya akan terbangkan dulu di sini. Di start, open. Nah, kemudian kalau sudah dilihat di status misinya, kemudian start. Next. Kemudian tahan selama 3 detik ya.
Oke ya teman-teman, jadi kali ini kita akan melanjutkan misi yang sudah diterbangkan. Kalau misalkan misi kita lagi belum berhenti, jadi kita bisa melanjutkan ke misi selanjutnya ya teman-teman, dengan caranya itu seperti ini ya teman-teman. Oke, baik ya teman-teman, jadi sekarang kita akan melanjutkan misi yang sebelah kirinya ya teman-teman. Jadi kita tidak perlu landingkan pesawat kita dulu, jadi bisa kita teruskan dengan cara abort. Oke, abort. Nah, terus dikembalikan langsung di sini. Balikan. Yes, safe. Kemudian klik misi yang akan diterbangkan. Open, lalu start. Terus kita ubah titik startnya di mana. Oke, pas. Kemudian start. Sama seperti yang tadi. Next. Kemudian tahan selama 3 detik. Oke. Dan kemudian drone akan melanjutkan misi yang selanjutnya ya guys. Jadi kita tidak perlu landingkan pesawatnya dulu ya guys. Jadi sebentar lagi teman-teman, drone kita akan landing. Jadi di proses mapping ini atau di prosedur mapping ini, drone akan otomatis take off dan landing secara otomatis dengan menggunakan aplikasi yang namanya Fix4D ini ya teman-teman. Jadi lumayan berguna lah Fix4D untuk kegiatan survei, terutama di bagian pemetaan ya, dalam bagian mapping. Nah, jadi dalam ketinggian 140 drone akan landing. Jadi selama landing itu kita membutuhkan sekitar 1 menit lebih lah untuk landing. Dari tempat pertama dia posisinya sudah pas sama take off-nya. Baik teman-teman, jadi drone sudah mendarat dengan sempurna di titik pertama dia take off. Jadi ketika drone sudah landing secara baik, kemudian kita harus matikan dulu drone-nya. Kemudian kalau sudah dimatikan, drone baru boleh digerakkan dan